Pemerintah Amerika Serikat melarang Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk datang ke Amerika Serikat dan menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada September ini. Komisi Dagang Internasional Amerika Serikat atau ITC resmi memutuskan investigasi lanjutan atas dugaan praktik dumping panel surya impor. Pemirsa, Amerika Serikat melarang 80 pejabat termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk hadir dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar pada bulan September ini. Larangan Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan perjanjian Markas Besar PBB dan Amerika Serikat tahun 1947. Pemerintah Amerika Serikat melarang Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk datang ke Amerika Serikat dan menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada September ini. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Abbas termasuk dalam daftar 80 pejabat yang ditolak visanya untuk hadir dalam sidang Majelis Umum PBB. Dalam sidang tersebut, sejumlah negara akan mengakui keberadaan negara Palestina termasuk Perancis. Namun pemerintah Amerika Serikat berdalih Perancis dan beberapa negara lainnya akan mengakui kedaulatan Palestina sebagai bentuk hadiah kepada kelompok Hamas. Adapun Amerika Serikat sebagai tuan rumah Markas Besar PBB di New York terikat oleh perjanjian Markas Besar PBB dan Amerika Serikat tahun 1947. Perjanjian tersebut memerintahkan Amerika Serikat untuk memberikan visa kepada semua perwakilan negara anggota PBB serta pengamat yang menghadiri pertemuan resmi PBB. Dengan demikian, perjanjian pemberian visa untuk aktivitas PBB semestinya terlepas dari pandangan politik yang dipegang pemerintah Amerika Serikat. Dan meski bukan merupakan anggota penuh PBB, negara Palestina telah memegang status pengamat sejak tahun 1974. Palestina juga telah secara resmi diakui sebagai sebuah negara dalam proses PBB sejak resolusi yang terbit pada tahun 1988. Sehingga dengan tidak dikeluarkannya visa bagi delegasi Palestina, maka Amerika Serikat telah melanggar perjanjian ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat melanjutkan penyelidikan atas impor panel surya dari India, Laos, dan Indonesia. Ketiga negara tersebut diduga menjadi basis perusahaan China untuk menghindari tarif impor. Amerika Serikat melanjutkan penyelidikan atas impor panel surya dari India, Laos, dan Indonesia. Komisi Dagang Internasional Amerika Serikat atau ITC resmi memutuskan investigasi lanjutan atas dugaan praktik dumping panel surya impor. Gugatan ini diajukan oleh aliansi produsen panel surya Amerika Serikat termasuk First Solar dan Qcell milik Hanwha. Mereka menuding perusahaan China mendapat subsidi dari pemerintah dan menjual produk di bawah biaya produksi sehingga merugikan industri domestik. Kuasa hukum aliansi Tim Breakbill menyebut perusahaan China merekayasa sistem perdagangan dengan memanfaatkan basis produksi di India, Laos, dan Indonesia. Ia menegaskan praktik ini menciptakan ketidakadilan dalam persaingan dagang internasional. Menurutnya, produsen panel surya dalam negeri kini tertekan dan kehilangan pangsa pasar akibat serbuan impor murah. Adapun data resmi mencatat impor panel surya dari ketiga negara tersebut hanya 289 juta dolar Amerika pada 2022. Namun nilainya melonjak tajam hingga mencapai 1,6 miliar dolar Amerika pada 2024. Penggugat meyakini lonjakan signifikan ini terjadi untuk menghindari tarif tinggi yang telah lebih dulu dikenakan Amerika Serikat terhadap produk asal China. Berbagai sumber, IDX Channel. Pengadilan Federal menyatakan sebagian besar tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah ilegal. Ya, pengadilan tersebut menyebut Trump melampaui wewenang yang dimiliki dalam pengenaan tarif tersebut. Namun demikian, pada Hakim Pengadilan Federal tetap mengizinkan Trump untuk meneruskan kebijakan pengenaan tarif masuk. Namun, pengadilan akan tetap meninjau perkembangan kebijakan tarif masuk tersebut lebih lanjut. Pengadilan Tingkat Banding Amerika Serikat atau the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit pada Jumat pekan lalu
mengaitkan putusan sebelumnya pada diterbitkan oleh Court International Trade bahwa Trump secara keliru menggunakan undang-undang darurat untuk memberlakukan tarif masuk ke Amerika Serikat. Namun, para hakim banding mengembalikan kasus tarif Trump ini ke pengadilan yang lebih rendah untuk menentukan apakah tarif tetap akan berlaku untuk semua pihak yang terdampak tarif atau hanya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Israel mengklaim telah berhasil menewaskan juru bicara kelompok Hamas Abu Obeida pada Sabtu pekan lalu. Ya, meski demikian belum ada konfirmasi resmi dari Hamas terkait kabar kematian Obeida. Kementerian Pertahanan Israel mengklaim telah berhasil membunuh juru bicara kelompok Hamas Abdul Obeida dalam sebuah serangan udara yang dilancarkan pada Sabtu pekan lalu. Kementerian Pertahanan Israel mengklaim tewasnya Abu Ubaidah sebagai kerjasama yang baik antara militer dengan badan intelijen. Namun demikian, pihak Hamas belum secara gamblang mengkonfirmasi tewasnya Abu Ubaidah. Hamas hanya menyebut serangan Israel di distrik Al-Rimal telah menewaskan dan melukai puluhan warga sipil. Jumlah media menyebut setidaknya 7 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan terbaru Israel termasuk anak-anak. Serangan tersebut menghantam sebuah gedung apartemen 6 lantai. Abu Ubaidah yang diyakini berusia sekitar 40 tahun merupakan salah satu dari sedikit pimpinan senior Brigade Al-Qassam yang masih bertahan sejak serangan 7 Oktober 2023 ke Israel. Ia dikenal luas sebagai juru bicara utama Hamas serta kerap tampil dengan wajah tertutup, kefiyeh, dan menyampaikan pesan-pesan yang menyerang Israel. Dalam pidato terakhirnya pada Jumat pekan lalu, Obeida memperingatkan bahwa nasib sandera Israel di Gaza akan sama dengan para pejuang Hamas jika Israel melanjutkan rencana penguasaan penuh wilayah Gaza. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, kelompok Houthi asal Yaman bertekad untuk membalas dendam atas tewasnya Perdana Menteri dan sejumlah menteri mereka dalam serangan udara Israel yang dilancarkan pada Kamis pekan lalu. Houthi juga mengancam perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Israel. Perdana Menteri Houthi Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi serta sejumlah menteri Houthi Yaman tewas pada pekan lalu setelah pertemuan mereka diserang oleh militer Israel melalui udara. Houthi tak merinci jumlah menterinya yang tewas, namun media Israel menyebut ada 12 menteri Houthi yang tewas bersama Al-Rahawi. Israel telah menyerang target-target yang dikuasai Houthi selama berbulan-bulan sebagai respon atas serangan rudal oleh kelompok tersebut. Adapun Houthi mengklaim serangan terhadap Israel dilakukan sebagai wujud solidaritas dengan Palestina.